Kami dari kelompok 5, saya Pratiwi Kendo dengan NIM 23024 Saya Emily Gabriela Langi dengan NIM 23024 Saya Fadil Ibrahim dengan NIM 23024 Saya Jeskel Rompas dengan NIM 23024149. Saya Stefalia Sapo dengan NIM 23024 Baik, jadi pada baris 1 dan 2 di sini pertama kita akan mengimpor library Pandas untuk mengolah data tabel. Kemudian untuk yang kedua kita akan mengimport library matplotlib.pyplot untuk membuat grafik penjualan. Sini juga kita tambahkan s atau alias pada setiap library. Kemudian yang kedua kita akan menjelaskan kita juga mengimpor pulp untuk menyelesaikan program linear serta kinter untuk membuat tampilan GUI. Kemudian selanjutnya pada modul kinter digunakan supaya tabel lebih modern. Komentar ini menandakan bagian pertama yaitu membaca data. Nah, kemudian di sini kita membaca file CSV penjualan warung. Sini yang saya beri nama yaitu linear.csv. Nah, kemudian di sini kita mempunyai file CSV-nya. Nah, jadi ini adalah file CSV yang sudah kita buat untuk sebagai dataset yang kita akan gunakan nanti. Di sini terdapat variabel bulan, barang, unit, serta harga. Jadi kita kembali lagi ke programnya. Di sini selanjutnya kolom bulan diatur supaya urut, lalu kita menambahkan kolom baru yaitu total penjualan yang berasal dari perkalian unit dan harga. Jadi bagian sini. Nah, kemudian data dikelompokkan berdasarkan bulan untuk menghitung total penjualan dan jumlah unit yang terjual. Sini terdapat pengelompokan untuk total penjualan. Nah, kemudian komentar ini menunjukkan bahwa kita masuk ke bagian program linear. Kita mendefinisikan keuntungan Indomie sebesar Rp15 per unit. Kemudian keuntungan teh botol ditetapkan sebagai Rp2.000 dan stok Indomie dibatasi hanya 600 unit saja. Kemudian stok teh botol juga dibatasi 500 unit. Lalu kita membuat model program linear bernama optimasi. Nah, di sini untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, dua variabel keputusan dibuat, yaitu X1 untuk Indomie dan X2 untuk teh botol. Dengan ketentuan keduanya bilangan bulat dan tidak negatif. Di sini kita menuliskan fungsi tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan dari Indomie dan teh botol. Lalu kita menambahkan batasan jumlah Indomie yang dijual tidak boleh melebihi stok yaitu 600. Di bagian ini yaitu batasan kedua, jumlah teh botol tidak boleh melebihi stok 500 unit. Dengan perintah model solve, kita menyelesaikan masalah optimasi, kemudian kita mulai menampung hasil dalam list. Hasil jumlah optimal untuk Indomie dan teh botol dimasukkan ke dalam list hasil _LP. Selain itu, kita juga menyimpan nilai keuntungan maksimal yang diperoleh. Bagian ketiga dimulai yaitu membuat grafik. Kita membuat figur berukuran 10x5. Grafik pertama dibuat berupa grafik garis dengan titik bulat berwarna merah. Jadi ini adalah grafik pertama dengan titik bulat berwarna orange.
Grafik diberi judul total penjualan per bulan, dan sumbu X diberi label bulan. Sumbu Y diberi label total penjualan, serta grid diaktifkan agar mudah dibaca. Grafik pertama ditampilkan, lalu figur baru dibuat untuk grafik kedua. Ini tampilan grafik kedua. Grafik kedua berupa grafik batang, jumlah unit terjual dengan warna orange. Grafik diberi label sumbu X, yaitu bulan, dan sumbu Y, unit terjual. Grid ditambahkan di sumbu Y, lalu grafik ditampilkan. Bagian keempat, dimulai kita membuat GUI Tinker dengan root sebagai jendela utama. Grafik pertama ditampilkan, lalu figur baru dibuat untuk grafik kedua. Ini tampilan untuk grafik kedua. Grafik kedua berupa garis grafik batang jumlah unit terjual dengan warna orange. Grafik diberi label sumbu X untuk bulan dan sumbu Y untuk unit terjual. Grid ditambahkan di sumbu Y, lalu grafik ditampilkan. Bagian keempat dimulai, kita membuat GUI Tinker dengan root sebagai jendela utama. Jendela diberi judul dan ukurannya diperbesar menjadi 750 kali 400 pixel. Kita membuat style khusus untuk tabel dengan nama My Style 3 View. Latar belakang tabel diatur menjadi putih agar terlihat bersih. Teks tabel diberi warna hitam dan tinggi baris diperbesar menjadi 40 pixel. Font UI ukuran 13 digunakan dan garis batas tabel diberi warna hitam. Ya, kita masuk ke baris 61. Border tabel dibuat solid, lalu kita mengatur style untuk heading atau judul kolom. Lalu heading menggunakan font tabel ukuran 14 dengan latar belakang biru muda. Teks header berwarna hitam dan header diberi border solid. Lanjut, border header dibuat setebal 1 pixel, lalu kita mulai mengatur warna baris saat dipilih. Masuk ke baris 69. Jika baris dipilih, warna berubah menjadi pink lembut. Lalu kita mendefinisikan 3 kolom tabel. Lanjut, itu membuat review dengan kolom yang mudah ditentukan dan menggunakan style yang sudah kita buat. Terus, perulangan ini digunakan untuk menambahkan judul pada setiap kolom. Lanjut ke baris ke-75, lembar tiap kolom dibuat 220 pixel dan isinya rata tengah. Terus, di baris ke-77, data hasil optimasi dimasukkan ke tabel dengan perulangan, dan baris genap diberi tanda khusus. Jika baris genap, data dimasukkan dengan tag event. Kalau tidak, masuk ke kondisi else. Ya, kita masuk ke baris 81 sampai 82. Untuk baris ganjil, data dimasukkan dengan tag ODD. Baris genap diberi warna biru lembut. Bisa dilihat. Terus baris 83, baris ganjil diberi warna pink lembut, tampil kemudian dipasang agar memenuhi jendela dengan padding.
Dan baris ke-85 sampai 86, perintah root main loop dijalankan. Ini membuat GUI tetap berjalan hingga pengguna menutup jendela. Dari hasil analisis menggunakan metode linear programming, diperoleh bahwa penghasilan warung dapat dioptimalkan dengan mengatur jumlah penjualan tiap produk berdasarkan stok dan harga jual. Model yang dibuat mampu memperkirakan penghasilan maksimum dari bulan Januari hingga Juni, serta menunjukkan bagaimana variasi harga dan unit penjualan memengaruhi total pendapatan bulanan. Metode ini terbukti efektif dalam membantu pengambilan keputusan bisnis sederhana pada usaha warung agar lebih terencana dan efisien. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Oke.